FM 96,9 MHz. Pendengar selamat pagi, dimanapun Anda berada hari ini. Senang sekali kami kembali bisa menyapa Anda dalam Sumba Menyapa Pagi. Dan hari ini menjadi ruang berbagi informasi dan inspirasi untuk Sumba yang lebih baik. Nah pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah program besar yang menyentuh langsung masa depan anak-anak kita pastinya, yakni makan bergizi gratis ya. Sebuah komitmen negara untuk mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Bagaimana program ini dijalankan di daerah kita, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, dan sejauh mana sih manfaatnya dirasakan oleh anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar. Siapa saja pihak yang berperan memastikan makanan yang tersaji benar-benar bergizi dan murah. Hari ini pendengar, kita sudah hadir bersama kami narasumber kita hari ini yang sudah hadir. Ada dua narasumber. Yang pertama ada Kepala SPGG Sumba Barat Loli Wekero, ada Kak Julius Donakaryam SHMH. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Apa kabarnya Kakak? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, salam sehat ya Kak. Oh ya, itu sebenarnya kita pernah ketemu ya, kalau tidak salah di waktu di rekapitulasi itu di Kecamatan Kota. Oh iya mungkin, siap. Penghitungan suara, ya. Oke, berarti ini kita pertemuan kedua ya Iya. Kak. Oke. Saya sapa dengan Kak Julius ya. Siap. Oke. Yang kedua ada narasumber kita yang cantik pastinya, PIC Yayasan Generasi Emas Mukmin atau Mitra Pengelola Dapur MBG Loli Wekero, ada Kak Joharni Eskom. Selamat pagi Kak. Pagi. Ya boleh mendekat lagi Kak. Oke, pagi. Sehat selalu Kak. Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Oke, terima kasih Kak Joharni dan Kak Yuli sudah hadir di studio kami hari ini. Kita akan membahas bagaimana sih program makan bergizi ini gratis, khususnya dari Dapur MBG Loli Wekero ya. Oke, ini menarik ini. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin yang pertama kita Kak Yulus boleh jelaskan SPGG itu sendiri apa sih, karena banyak masyarakat yang masih penasaran dengan Ya, itu kan. SPPG itu adalah kependekan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi Oke. banyak orang bilang dapur MBG, tapi itu pengertian sempitnya saja. Oh, oke. Dapur MBG itu adalah orientasinya hanya pada tempat masak gitu. Tapi kalau SPPG itu, di dalam SPPG itu ada kantornya, ada dapurnya juga, tapi di dalam itu ada ruang untuk konsultasi gizi lah. Iya. Masyarakat, ada akuntan di dalam. Oke. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat di dalam SPPG itu sendiri gitu. Oke, itu penjelasan Ya. singkat ya pendengar apa itu SPGG. Nah ini pertanyaan untuk kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama Kak Joharni dulu. Program makan bergizi gratis ini kan merupakan program unggulan Presiden ya Kak ya. Bisa dijelaskan secara umum atau apa sih tujuan utama ini bagi masyarakat menurut Kak Joharni? Oke, baik. Sedikit penjelasan dari saya selaku PIC Ya. Yayasan Generasi Emas Mukmin yang bekerja sama dengan yang bermitra dengan Dapur NBG Loli Wekero. Ya. Program makan gizi gratis ini adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Untuk sementara kami masih melakukan pelayanan untuk anak-anak sekolah. Oke. Sebenarnya mencakup ada beberapa kebutuhan juga sih, khusus untuk ibu hamil atau Iya. termasuk B3, ada bumil, belita, bayi. Tapi untuk sementara kami masih melakukan pelayanan khusus anak sekolah saja dulu. Oke, itu SD ya Kak Iya, sampai TK, PAUD sampai untuk sementara kami ke SMP karena memang melakukan harusnya di SMA, tetapi Iya. kan memang sasaran sekolah pelayanan kami itu sampai SMP aja dulu. Oke, siap. Kalau menurut Kak Julius, kenapa sih ini program menjadi hal yang penting harus dilaksanakan? Program ini sangat penting sekali karena kalau kita lihat dari negara-negara tetangga kita itu yang umurnya lebih muda dari kita, itu Indonesia sangat tertinggal. Artinya dalam kesejahteraan masyarakatnya, terpenuhi gizi masyarakatnya, kemudian pendidikannya, apalagi stunting kita masih sangat tinggi Ya. untuk anak-anak Indonesia. Oleh karena itu program MBG ini menjadi program prioritas Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yang tujuan utamanya itu meningkatkan dan memberantaslah stunting yang paling tinggi dengan cara itu memberi makan bergizi gratis pada anak-anak Indonesia mulai dari dalam kandungan sampai pada yaitu usia SMA. Oke. Nah, ini merupakan sebuah terobosan yang
sangat bagus untuk mempercepat kemajuan bangsa kita itu. Oke, menarik ya. Berarti memang ini tujuannya untuk mensejahterakan anak-anak kita untuk generasi emas nanti 2045. Ya. Nah, Kak Johani sebagai pengelola ini dapur MBG Loliwek Row. Menurut Kakak, kenapa dapur ini menjadi komponen yang sangat penting dalam keberhasilan program MBG, Kak? Saya rasa kita membahas tentang wilayah kita sendiri ya, dampak dari tempat pelayanan kami. Lebih ke untuk pemenuhan gizi sih. Iya. Oke. Terus di satu sisi juga peningkatan mutu belajar. Oke. Yang berikutnya lagi mengurangi kemiskinan. Oke, fine, bukan berarti semuanya miskin, enggak. Iya. Enggak. Tetapi lebih ke masih banyak anak-anak yang butuhkan itu. Oke. Pro kontra tetap ada. Pasti ya. Pasti ya. Pasti ada. Kenapa saya harus ini, kenapa harus itu. Tetapi kita ambil positifnya aja. Kalau kita ngebahas negatif itu nggak bakalan jalan dan kita nggak bakalan mendukung nih program. Oke. Tapi di satu sisi masih banyak dan memang betul-betul punya dampak yang besar dan positif banget untuk masyarakat kita. Iya. Lebih kita di sini Dengan hadirnya dapur dengan ini. hadirnya dapur MBG ini. Oke. Dan kami juga dari pihak dapur juga wajib menyiapkan makanan betul-betul yang bergizi. Betul-betul mengalokasi anggaran itu dengan sebaik mungkin. Ya. Sehingga itu betul-betul terserap. Oke. Dan mencapai apa menjadi tujuan utamanya Bapak Presiden kita. Oke. Ya. Ini sudah berapa lama ya, Kak, dapur MBG Loliwek Row ini? Alhamdulillah ini sudah berjalan memasuki 4 bulan. Ya. Dari bulan Agustus ya, September. Itu diresmikan langsung ya. Yang diresmikan langsung oleh Bupati Sumba Barat dan beserta jajarannya. Letaknya di mana kalau boleh tahu? Di Wekerow. Di Wekerow jalan Iya, dekat. di Wekerow tuh di jalan situ jalan Wekerow. Ya, jalan masuk. Kebetulan itu dulu kakak sengaja cari tempat itu. Kenapa, Kak? Yang pertama sebenarnya itu dapur itu kakak mau bangun di jalan di Prakelembung. Oke. Tapi di situ masih kurang 10 meter. Oh, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, Oke. tidak semua harus langsung bangun begitu aja, enggak. Tapi memang betul-betul punya kriteria, syarat yang harus kita selaku mitra tuh harus memenuhinya begitu. Makanya kakak cari tuh tempat itu, ya alhamdulillah Tuhan berkehendak dapur di situ ada gitu. Oke, makanya namanya dapur Wekerow ya, karena di jalan Wekerow ya pendengar. Oke. Nah, pendengar kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Asik. Siap. Nah, kita kembali ke Kak Yuli sebagai Kepala SPGG Sumba Barat. Sejauh ini, Kak, bagaimana sih progres pelaksanaan program MBG di wilayah Sumba Barat yang Kakak sudah jalankan? Ya, sejauh ini khususnya di SPPG kami di SPPG Loliwek Row itu dari awal running tanggal 22 September 2025 sampai dengan saat ini ya lebih dari 3 bulan lah itu sudah melayani 19 sekolah mulai dari TK PAUD, SD, SMP, SMA dan dalam waktu dekat kami juga akan melayani posyandu. Itu jumlah total semua penerima manfaat itu 3.337 penerima manfaat dan sejauh ini kami sudah mencetak itu sekitar 256.000 porsi MBG dan itu sudah dirasakan oleh 3.000 lebih penerima manfaat tersebut. Dan khusus Sumba Barat itu baru 2 dapur. Dapur berjalan dan sekitar ada 7.000 penerima manfaat dan itu belum 10% yang kita layani. Wow, tapi sudah hampir 250.000 lebih. Itu baru 1 dapur. Iya, itu baru 1 dapur ya, khusus dapur Wekerow yang kami bahas hari ini ya pendengar. Nah, kita penasaran nih, Kak, sebenarnya kenapa sih Kepala SPPG itu misalnya Kak Julius bertugas di dapur Wekerow itu apakah memang ditugaskan dari atasan atau seperti apa sih mekanismenya, Kak, ditugaskan di salah satu dapur? Jadi ya ini faktor yang paling penting lah. Jadi SDM untuk kelancaran program ini harus siap SDM-nya. Jadi ini program Bapak Presiden meminta supaya setiap SPPG itu dipimpin oleh salah satu sarjana yang memang dibentuk oleh Universitas Pertahanan. Jadi sarjana seluruh sarjana Indonesia dari berbagai jurusan itu dibentuk dan dilatih selama kurang lebih 3 bulan. Dan itu
disebutnya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPP. Ya, oke. Jadi itu satu SPP itu menangani satu SPPG. Satu dapur itu ya. Ya, ya. Jadi kepala di situ. Dan itu ditugaskan langsung Ya, oleh ditugaskan langsung oleh Presiden untuk betul-betul memastikan program MBG ini berjalan dengan baik. Oke. Jadi SPPG itu ada 3 pegawai PGN. Satu kepala SPPG-nya, ada ahli gizinya, dan ada akuntannya. Oke, itu ya pendengar ya, karena kita penasaran selama ini bagaimana sih di dalam dapur MBG itu siapa saja yang bertugas Ya. dan seperti apa. Nah, kepada Kak Juhani lagi, kan ini kalau ya MBG ini bermitra dengan Yayasan Generasi Emas Mukmin. Kita penasaran perannya yayasan ini sebenarnya dalam menjalankan program seperti apa sih Kak? Kalau kan kita tahu nih pemerintah punya nih, tapi ada yayasan juga yang bergabung seperti itu. Sebenarnya perannya seperti apa Kak? Awalnya saya kurang paham ya. Iya. Tetapi dengan berjalannya waktu saya pelajari, ternyata kita harus bernaung, Oke. dipayungi oleh yayasan. Oke. Yayasan itu luas. Yayasan itu luas, apalagi yayasan yang kami pakai adalah yayasan yang berbaur yang mengarah ke pendidikan. Oke. Berarti punya berkolaborasi Iya, sangat bagus kolaborasi. sekali, sehingga yayasan ini berperan penting. Segala macam apapun yang terjadi dalam dapur itu, yayasan wajib tahu. Oke, oke. Nah, segala macam TTB administrasi pas pengisian portal juga tuh yayasan Iya. yang mengisi. Saya saat itu yang mengisi portal tapi kerjasama dengan yayasan. Oke. Yang melakukan akses langsung dengan pusat itu adalah yayasan. Oke, berarti Kakak coba bermitra dengan mereka. Iya, makanya kami butuh makanya kenapa setiap dapur itu harus dipayungi oleh yayasan seperti itu. Yayasan itu luas. Oke. Gitu. Berarti memang ketika mereka mau bermitra dengan misalnya pengelola dapur harus dipayungi oleh yayasan dulu, baru mereka baru mau bisa. itu. Ya, betul. Nah Kak, kita penasaran bagaimana sih awalnya Kakak bisa bermitra menjadi mitra kepala dapur MBG ini seperti itu. Prosesnya seperti apa Kak? Apakah kita harus memenuhi syarat khusus supaya bisa menjadi mitra seperti Kakak PIC atau itu? Atau Sebenarnya nggak perlu sih. Oke. Yang penting ada kemauan dan keinginan. Oke. Lebih ke saya itu nekat sebenarnya. Nekat Kalau ya Kak. diceritanya panjang deh. Oke. Prosesnya panjang banget. Oke, nanti itu mungkin di lain waktu ya. Oke, ya. Soalnya setingkatnya sih intinya ada kemauan, kemauan dan nekat. Itu Oke. lebih, terus yang berikut Dana pastinya ya Kak. pastinya. Kalau dalam usaha dana berikut menyusul. Yang penting ada kemauan. Oke. Kalau ada kemauan dana pasti akan ikut. Oke. Bukan berarti ada dana. enggak. Iya. Tapi buktinya saya bisa seperti ini bukan berarti ada modal. Ada usaha Tapi ada ya. usaha dan Oke. dukungan dari teman-teman terdekat saya yang betul-betul mempunyai tujuan yang sama. Iya. Dan Tujuan niat yang sama, yang ya, sama. dan niat yang sama. Oke, luar biasa itu pendengar ya. Kita yang penting ada niat dan kemauan dulu, nanti yang lain akan mengikuti dari belakang. Siap. Asik. Nah, Kak Julius, sebenarnya tugas dan peran Kakak sebagai kepala SPGG di Sumba Barat itu SPPG sorry ya, dalam mengawasi, mendampingi dan memastikan dapur MBG itu berjalan sesuai standar pemerintah pusat. Apa-apa saja Kak? Mungkin makan dulu nasinya sebelum dibagikan kepada siswa itu seperti apa sih Kak? Jadi tugas utama kami itu betul-betul memastikan bahwa makanan itu harus layak dikonsumsi untuk anak. Jadi tugas utama kami di SPPG itu yang pertama itu memastikan sarana prasarana itu tersedia, lengkap dan sesuai standar SOP yang ditentukan oleh PGN begitu. Jadi contohnya setiap SPPG itu kan kebanyakan itu dibangun oleh masyarakat atau mitra. Oke. Jadi oleh karena itu kami tugasnya memastikan bahwa alat-alat yang dipakai, sarana prasarana itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh BGN begitu. Oke. Yang kedua itu ada SDM-nya yang bekerja, orang-orang bekerja di dapur itu harus dibekali oleh pengetahuan, yaitu dididik secara pengetahuan penjaga makanan lah. Jadi itu dari dinas kesehatan harus mendidik mereka agar mengerti tentang penjaga makanan, dan SPG itu harus bersertifikat SLHS. SLHS itu dari dinas kesehatan juga dan sertifikat halal. Kemudian yang ketiga adalah bahan-bahan baku yang masuk. Itu harus melalui proses-proses yang telah ditetapkan, yaitu pada saat bahan masuk itu harus bahan yang benar-benar fresh, itu segar, kemudian utuh, tidak rusak,
contohnya ayam lah, ayam itu dagingnya harus segar dan tidak berwarna kuning gitu. Iya, berarti diperiksa ya. Iya, kemudian ikannya itu matanya, kalau kita lihat matanya ada segar, itu mata yang segar, artinya itu ikan bagus. Kemudian ketika ditekan dagingnya itu dia kembali gitu, itu kenyal. ya itu ikan yang bagus. Oke. Kemudian telur juga disortir. Pada saat pengolahannya pun ada SP-nya, kemudian sampai pada distribusinya. Oke. Harus benar-benar pastikan bahwa itu makanan wajib makan oleh anak-anak kita. Dan bergizi pasti. Iya, tentunya bergizi. Berarti memang tugasnya agak berat ya Kak Iya, Yulis ya. Berat. Berat sekali ya. Nah, itu dari kepala SPPG. Ya. Nah, kalau dari Kak Juharni ini, bagaimana sih alur bekerja dalam dapur MBG dari mulai persiapan, masaknya mungkin jam berapa sampai makanan itu dibagi ke anak-anak? Kak, silakan Kak. Oke, baik. Sebenarnya dalam dapur itu yang sudah dijelaskan sama Pak Ketua tadi, ke SPPG-nya itu, kegiatan dalam dapur itu tuh 1 kali 24 jam. Untuk penyaluran pertama, sebenarnya pelayanan hari Senin, hari Minggu sore itu semua barang susu masuk. Sekitar mulai jam 2 sampai jam 7 begitu, 7 malam. Ya. Bahan pengolahan itu masuk terus. Nah, di situ disambut oleh namanya aslap. Aslap itu asisten lapangan. Asisten lapangan. Ibu aslap lah yang menerima tuh barang yang masuk. Bukan hanya sebatas menerima. Itu tadi kami menyortir, kami periksa baik itu barang, bahan yang akan diolah oleh teman-teman pengolahan. Nah, dari situ juga ada namanya bagian persiapan. Kami tuh di situ ada beberapa defisit. Yang pertama tuh defisit persiapan. Defisit persiapan adalah fungsinya dia menyiapkan bahan yang akan diolah oleh bagian pengolahan. Begitu. Bagian persiapan itu masuknya mulai jam 11 pagi, 11 siang. Sampai selesai. Itu selesai jam berapa Kak biasanya? Tidak menentu, tergantung dari bahan makanan yang akan diolah. Contohnya kalau udang agak-agak ribet kan prosesnya. Terus kalau daging sapi, kami potong dulu sapinya 1 ekor, kami udah alhamdulillah sudah 2 ekor. Kami beli per ekor sapinya. Itu potong sendiri? Potong sendiri ke RPH langsung. Kakak yang langsung bawa ke RPH, Pak Ketua yang terima jadi di kantor. Karena itu tugasnya saya. Kolaborasi. Berkolaborasi. Kami bekerja sama. Nah, terus dari selesai bagian persiapan, muncullah namanya bagian pengolahan. Jam 12 malam. Jam pengolahan itu udah hadir dari jam 8 malam. Mereka tuh menyiapkan bahan dulu, habis itu kami ada bagai shift. Habis itu mereka melakukan pengolahan mulai dari jam 12 ke atas. Mulai proses pengolahan. Jam 8, jam 9 menyiapkan bumbu. Menyiapkan semua apa yang harus diolah dari jam 12 malam itu. Dari jam 12 malam mereka melakukan masak. Masak itu jam 12 malam ya? Masak mulai jam 12 malam. Mulai jam 12 ke atas. Sampai selesai. Kadang mereka sampai jam 5. Masaknya. Ini apa namanya? Kegiatan itu bergulir terus, berkepanjangan terus. Nah, setelah itu hadirlah namanya bagian pemursian atau packing. Pemursian ini hadirnya jam 2. Mulai packingnya itu mulai jam 3-an, jam 4. Ya jam 2. Mulai packing lah. Nah, jam 5 pagi hadirlah namanya bagian kontribusi atau sopir yang melakukan pengantaran di tiap sekolah. Berarti banyak sekali ya bekerja dalam satu hari. 24 jam itu? 24 jam. Berjalan terus. Setelah hadirnya bagian kontribusi melakukan pengantaran sampai penjemputan ompreng jam 12 siang. Itu langsung lanjut lagi. Antar jam pagi jam 5:30 atau jam 6 itu tergantung dari permintaan sekolah itu sendiri. Kami akan berupaya, kami akan memaksimalkan. Seandainya ada beberapa sekolah yang minta, Bu, kalau bisa kami tolong diantar jam 6 ya atau 6:30 ya, kan anak butuh sarapan baru KBM. Ya udah, kami akan menyesuaikan. Kami akan baru menyesuaikan. Ada beberapa sekolah yang minta seperti itu dan ada juga beberapa sekolah yang minta seperti jadwal seperti biasa, begitu. Pas jam istirahat ya. Setelah itu bagian penjemputan ompreng jam 10 datang lagi sih bagian pencucian ompreng. Defisit bagian cuci ompreng. Mereka udah tahu
apa yang mereka harus lakukan? Oh, ini bagian saya. Berarti mereka tuh langsung ke bagian omprek, tidak akan menyentuh lagi di area lain. Oke. Ya. Keren ya, Kak. Ya, betul-betul sudah terarah. Berarti setelah itu ompreknya dicuci. Ompreknya dicuci, dilap, dikasih kering, udah habis itu bagian pemursian tadi udah nggak ada aktivitas lagi nih. Iya. Udah kelar kan. Mereka bersih lagi tempat areanya mereka bagian pemursian itu. Oke. Mereka bertanggung jawab, per divisi bertanggung jawab masing-masing di area mereka sendiri. Jadi aman ya Kak, pekerjaannya sudah terbagi masing-masing Sudah. bagian. Alhamdulillah. Seperti sekarang berapa orang sih kalau di kantor? Relawan itu ada 47 47. orang. 47 orang. Semua ya? Tambah kami 3 orang. Tambah itu 3 orang. 50 orang semua. Oke. Oke, 50 orang yang bekerja setiap sampai Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, luar biasa ya. Ini menarik, ini yang masih banyak sekali orang-orang yang penasaran soalnya tentang bagaimana cara kerja di dapur MBG karena menangani banyak sekali ya sampai beribu-ribu anak seperti itu. Nah, Kak Yulio, sebenarnya kalau standar yang ditetapkan pemerintah dalam operasional dapur MBG mulai dari bahan baku, pengolahan hingga distribusi makanan seperti apa aja? Ya, di SPPG itu sendiri tuh namanya SPM memang dari pusat itu standar. Ya, kalau SPPG kami itu setiap SPPG lah itu ada yang namanya akuntan dan ahli gizi. Itu adalah orang-orang BGN yang membantu saya dalam artian ketika barang masuk sampai pada distribusinya. Jadi akuntan itu bertugasnya itu menerima bahan baku yang masuk, memastikan bahan baku itu layak sesuai SOP-nya. Kemudian setelah lulus sortir, bahan itu diterima oleh ahli gizi. Jadi ahli gizi inilah yang mengelola bahan ini sampai jadi gitu. Jadi mulai dari masaknya itu ya minimal 90 derajat panasnya itu. Dan tidak boleh lebih karena dalam arti lebih panas tidak boleh karena itu akan merusak struktur protein dalam makanan itu sendiri. Setelah selesai pelaksanaan pengolahan atau masak, kemudian dilanjutkan ke ruang pendinginan makanan, itu ruang khusus. Oh, ada ya Kak? Ada. Jadi ruang khusus itu makanan disimpan di situ sampai makanan itu ada pada suhu aman, yaitu 20 derajat Celcius. Sebelum di packing, ahli gizi wajib itu memeriksa makanan itu secara ada namanya pemeriksaan organoleptik dan rapid test makanan. Rapid? Wajib itu. Wajib. Jadi setelah makanan lulus rapid test, baru ada izin distribusi makanan itu. Jadi itu sesuai jam jam makan di setiap sekolah lah. Itu izinnya dari kepala SPPG? Ya, kalau ahli gizinya bilang aman. Langsung diantar. Kadang dari situ juga kita dari ahli gizi juga bisa menyimpan sampel makanan itu. Sampel wajib itu setiap hari. Itu sampelnya disimpan dalam ruang, ada ruang tersendiri. Kalau tidak terjadi apa-apa kami punya ini. Sudah dipersiapkan ya. Dipersiapkan semua itu. Protap yang wajib setiap SPPG. Iya. Tapi selama berjalannya ini belum pernah ada masalah ya kalau dapur MBG Loli. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Semua banyak masukan positif. Iya, puji Tuhan. Kita belum mendengar informasi. Ya, tidak ada lah itu. Amin, semoga sampai nanti ya Kak Julius dan Kak Joharni. Nah, ini tentang makanannya. Setiap hari itu makanannya apa saja sih Kak Joharni yang disajikan kepada anak-anak, dan apakah menu itu ada misalnya hari Senin harus ini, Selasa ini kayak gitu. Seperti apa penyusunan menunya Kak? Alhamdulillah kami ahli gizinya kami sudah menyiapkan semua untuk menu 1 minggu itu sudah terterima. Jadi ahli gizi yang menyiapkan, nanti kita tinggal memasak. Ahli gizi berkolaborasi dengan bagian pengolahan, bagian masak. Ini menu apa aja. Jadi dari situ kami tidak memonoton ke satu menu. Enggak. Kami terlebih dulu pernah kejadian ada laporan, Kak, kenapa banyak sekali yang pulang makanan ini? Makanan apa itu? Oh, ternyata ini. Oh, berarti udah rubahlah menunya. Ya, alhamdulillah saya juga punya SPPG yang lebih cekatan dengan langsung respect bagus. Bagus. Kita ganti menu. Cari varian menu yang sehingga menarik. Memang bahannya sama, tapi bagaimana cara mengolahnya sehingga bisa menarik anak-anak ini. Habis. Karena kebetulan bagian-bagian pencuci ompreng itu mereka suka lapor, Kakak, menu ini yang banyak pulang. Tapi alhamdulillah sepanjang ini belum ada sih yang langsung enggak.
Iya, ada. yang pembayam. Baru 1 kali itu pun hanya beberapa ompreng aja. Iya, iya. Kami Tidak berpikir semua. oh udah mungkin ini menu, mau rubah lo menunya. Jadi ini menu hari ini contohnya ayam. Hari kemarin Ya. itu ayam diapain? Di bumbu kuning. Udah, besok jangan bumbu kuning lagi ya. Oke, evaluasinya itu Evaluasi, paling penting ya. Iya, ya. Besok jangan lagi bumbu kuning ya. Sudah. Menu yang lain lagi. Ya. Besok udang. Udang apa? Oh, asam manis. Udah, besok berikutnya lagi jangan sama asam manis. Oh, Kayak oke. tepung, goreng tepung. Sehingga daya tarik terkadang anak-anak tuh suka makan dari lihat bentuk fisik makanan Iya, itu. betul dari warnanya. Dari warnanya. Iya, betul Iya. baginya seperti. Yang bukan hanya rasanya. Iya, iya. Rasa itu didukung. Tetapi pas anak-anak buka ompreng itu, dilihat, wah, ini makanan enak sekali. Iya, betul. Cara penataan anak dari teman-teman saya itu relawan bagian pemorsian itu tertata bagus dan rapi, sehingga anak-anak pas buka-buka tutupan ompreng, wah Ini menarik untuk menarik dimakan. banget kayak gitu. Oke. Nah, itu ya yang harus kita ketahui pendengar. Ternyata dalam penataan makanannya pun harus diperhatikan. Diperhatikan banget. Agar menarik kepada anak-anak gitu Iya, yang akan betul. melihat seperti itu. Sampai ini sudah berapa sekolah Kak yang sudah dilayani sampai ini? Sekolah apa saja di Sumatera Barat? Untuk sampai saat ini SPPG itu, Khusus dapur MBG Wekro ya? SPPG Wekro itu sudah melayani 19 sekolah. 19 Itu terdiri dari TK PAUD tadi, SD, Ya? SMP, Oke. SMA, SLB juga. SLB. Oh, SLB Iya, juga ya? Kami dari SLB. Tapi itu makanannya sama semua ya Kak? Hampir Sama. semua sama. Oke. Tidak ada perbedaan. Perbedaan, iya. Kami semuanya sama. Walaupun ada yang Cuma ukurannya aja alergi sih beda. gitu, Iya, ada alergi. beberapa orang alergi itu kami catat. Oke. Jadi itu misalnya alergi udang misalnya 20 orang ya, kami belikan Oke. dia ayam. Ayam atau telur gitu. Sudah diganti ya? Sudah. Sudah diganti memang. Wow, itu luar biasa ya MPG ya. Tiap hari harus memasak Iya. seperti itu dan harus tahu nih ini 20 orang untuk yang alergi Iya. ini, Iya. alergi ini. Bagian itu sudah ada catat memang oleh ahli gizi dengan bagian persiapan. Oh ini di sekolah ini ada 20 orang yang alergi Alergi. ini. Oke. Udah, jadi setiap hari tuh anak-anak atau teman-teman udah tahu. Yang bagian pengolahan juga sudah tahu. Oh. Oh ini harus disiapkan. Oh ini harus dibedain yang ini. Oh ini bagian ini. Oh, oke. Ada juga sekolah yang kadang kakak ini maaf ini anak saya tuh alergi buah ini gitu. Itu dicatat semua. Dicatat. Langsung dicatat ya Iya. dengan nama-namanya yang Nah, lengkap. ini ya kalau ke SPPG memang udah bukan puji dia karena dia ada enggak. Kami manja lah nah. Ya manja. Ada apa ya Ya kami ikuti. Oke, Jadi memang. tentu protapnya harus Iya. jalan. Iya, sesuai protokol yang Iya. berlaku. Iya. Wah, pendengar ini semakin menarik ya bagaimana dialog kita tentang ini, tentang dapur MBG Wekro, dan kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.
Ya, FM 96,9 MHz pendengar, Anda masih bersama kami dari Studio RRI Sumba di Jalan Malada nomor 1 WK Bubak. Dan kita masih membahas salah satu program prioritas Presiden, yaitu makan bergizi gratis dengan Dapur MBG Loliwekero yang sangat luar biasa ya. Ini dapur yang baru 4 bulan berjalan, tapi sudah sangat menarik perhatian kami sebagai RRI untuk mengundang mereka ke sini untuk berdialog. Sudah banyak hal yang kita bahas, dari bagaimana kerja ya di dapur MBG, bagaimana tugas kepala SPPG dan kepala pengelola dapur itu sendiri. Nah, saya mau tanya untuk pribadi masing-masing, Kak Julius dan Kak Juharni. Bedanya setelah bekerja, misalnya Kak Julius sekarang menjadi seorang SPPG, itu apa sih bedanya dengan yang dulu? Apakah memang semakin sibuk atau waktunya sudah tidak ada lagi untuk nongkrong dan lain-lain, Kak? Silakan Kak Julius. Tentu perbedaannya sangat mencolok ya sebelum bekerja di BGN nasional, apalagi menjadi kepala SPPG yang memiliki relawan 47 orang. 49 orang lah ditambah akuntan yang ahli gizi. Tentunya menghadapi 49 kepala ini ya cukup ya tidak mudah lah. Yeah. Butuh suatu pengorbanan, butuh suatu kesiapan mental. Iya. Siap mental ya. Dibandingkan sebelumnya itu awal running itu 2 minggu tidak pulang rumah jujur aja. Itu mandinya itu 2 hari sekali lah untuk baik mandi. 2 hari sekali. Jadi ada perbedaan di situ. Tentu kita berkorban untuk anak-anak kita lah. Iya, berkorban demi merah putih kalau Pak Presiden bilang. Asik. Ya, itulah bedanya sebelum bekerja di BGN dan setelah bekerja. Iya, semakin banyak relasi sekarang ya, Pak Julius. Banyak sekali kunjungan dari dinas-dinas, dari instansi, ya banyak sekali. Iya, jadi itu agak kaget pasti. Ya, karena tidak biasa dengan itu. Mengelola anggaran sebesar ini kan. Iya, Nah, itu dari Kak Julius. Kalau Ibu Juharni, Kakak Juharni, ini sebelum menjadi pengelola sudah sibuk juga ya pendengar ya. Sekarang bagaimana Kak perasaannya? Tambah sibuk. Semakin sibuk, tapi ya kembali lagi perubahan tuh pasti akan ada. Iya. Sepanjang ini sih ya dinikmatin aja. Kan udah terbiasa dikasih kesibukan. Awalnya jadi guru, resign jadi guru. Iya. Membangun satu usaha. Iya. Sambal hijau. Iya, ini sekalian promosi ya. Sekalian promosi nih. Masuk nih promosi jualan. Sambal hijau, habis sambal hijau ya buka rumah ikan JMR, ditambah lagi ini ya lumayan. Bedanya apa Kak? Banyak yang telepon mungkin sekarang. Banget. Kontaknya mulai beribu-ribu. Waktu untuk tidur pun jujur saja, udah mau tidur nih. Pasti ada telepon. Telepon dari apa? Ada beberapa supplier atau beberapa teman yang mau terlibat di dalamnya, contohnya yang nawarin ini, nawarin itu. Kami juga kan siap, tidak menutup ruang untuk buat teman-teman supplier mau kasih apa, mau nawarin barang. Yang penting itu Pak, yang pertama, ketua selalu mengatakan kami akan siap menerima siapapun itu. Kami tidak menutup ruang bagi supplier manapun. Yang penting dengan satu, ada beberapa syaratnya. Yang pertama, barang berkualitas. Terus dari bahan lokal itu sendiri. Termasuk ayam. Iya. Supplier ayam. Udah berapa orang? Boleh, kami tidak menutup ruang. Silakan. Siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Yang tapi itu memenuhi dia memenuhi syarat segar. Dan ayam itu harus lokal. Tidak boleh ayam dari luar. Ayam betul lokal. Contohnya besok kami menu ayam. Jam 4 sore itu ayam wajib dipotong. Jadi kami langsung kelola itu ayam. Jadi tidak ada yang ini. Yang supplier ikan nelpon kami ada, ya udah biasa itu. Apalagi kakak kan yang rumah ikan JMR kan selalu banyak pelanggan toh. Tapi ya sekarang udah ada tambahan yang udah beberapa tambahan nomor telepon yang masuk. Ya udah nawarin itu. Itu bedanya ya, semakin sibuk. Di dapur, kakak ini di dapur kami ini tolong kakak ya. Ada yang rusak ini, tolong dibeli, tolong diganti. Itulah.
Perlengkapan tadi ya. Oke, berarti selalu siap sedia ya Kak Julius dan Kak Ya. Juhardi ini Ya. di telepon. Jadi harus selalu aktif Selalu ini aktif HP-nya. HP-nya, Dan iya. selalu angkat telepon pasti. Ya, kayak tadi, ada sudah lihat tadi sedikit telepon. Dan semakin banyak dikenal pastinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. puji Tuhan, Ya, alhamdulillah. asik. Ya. Nah, tentang supplier tadi ini kita penasaran juga nih Kak Julius dan Kak Juhardi. Bagaimana sih supplier itu bekerja sama dengan Kakak? Apakah mereka langsung ke dapur atau memang dari dapur sudah melihat nih kita mau kerjasama dengan ini seperti itu. Supplier apa saja? Mungkin sayur, ayam, ikan apa saja sih Kak? Jadi SPPG itu berawal dari menu yang dibuat oleh ahli gizi. Jadi misalnya Senin menunya ayam, sayurnya sayur apa gitu. Selasa ikan, sayurnya buahnya apa gitu. Oke. Jadi misalnya ayam ya pihak yayasan yang cari gitu, yang belanja Saya bahan yang tersebut. Jadi cari ayam lokalnya dari pemberdayaan masyarakat oleh yayasan juga. Kemudian kami di dapur terima bahan itu. Jadi, Terima. seleksi lagi gitu. Mereka seleksi lagi. Kalau layak kami terima, kalau tidak layak Jadi dikasih kembali? kami tolak. Dikasih kembali. Iya. Ya, ditolak. karena Oke. masa terima kalau barang rusak kan tidak boleh. Iya, Ya, oke. Wow, harus ketat detail sekali. itu ya, Iya. sangat ketat sekali Contohnya kalau seperti itu. ini besok menu ayam. Sudah dapat ayam belum? Ini karya ada nih ayam nih. Ya. Harga sekian. Oh kakak ini standar harga sekian. Oh ya sudah nanti kita cari lagi. Ya udah. Oke, berarti untuk bahan baku sudah ada standar harganya Sudah juga ada ya? standar. Kalau harganya. harga belum cocok, ya cari lain. Oh, dulu cari lah. yang lain Iya. lagi. Oke, ayamnya sekilo seperti itu ya. Oh, Oke. Kalau belanja biasa 1 minggu tuh mengeluarkan biaya berapa ya? Aduh. Penasaran Ya, kita ya. sebagai Jadi- karena ini melayani beribu-ribu orang, Kak. Jadi uang ini dia at cost dalam artian sesuai jumlah penerima manfaat. ya. Gitu. Jadi ya satu anak itu di atas kelas 4 SD itu Iya. sampai SMA itu dananya itu 10.000 Per orang. per orang. Oke. Jadi di bawah kelas 3 SD sampai TK PAUD itu dananya itu 8.000. Oke. Jadi itu ditambah sekitar ya kalau kami di khusus SPPG Lulu Grow itu kami melayani dengan 3.300 lebih. Manfaat itu sekitar 500-an sampai 600 juta per 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Wow. Ya. Jadi bagaimana cara anggaran itu Harus benar-benar cukup, tepat ya. sasaran, benar-benar mengandung gizi Iya. anak. Ada perubahan gizi pada anak-anak, ada perubahan ekonomi di sekitar SPPG, Ya. dan benar-benar ada pemberdayaan masyarakat lah. Oke. Anggaran yang begitu besar itu. Iya, berarti anggaran tidak sia-sia seperti Tidak itu sia-sia. ya. Memang langsung ke penerima manfaat yang dirasakan. Makanya kami juga tuh tidak takut untuk beli Ya. 1 ekor sapi. Iya. Ada yang harga kemarin 19.500. Ya mentok-mentok 20 lebih juta lah dengan sampai di tempat 1 ekor sapi. Itu untuk 1 hari. Itu 1 hari. Udang 1 hari 135 kilo. 1 hari kalikan sudah. Harga udang Gila, berapa? Iya, per kilo ya. Ayam Mahal. itu Ayam? 300 kilo 300 kilo. Kalikan dengan 60.000 1 kilo. per hari. Per hari. Ikan, Telur itu. telur per rak ada 120 lah, 120 120 sampai 30 rak Per hari. per hari. Wow. Nah, Ikan, kami juga tuh ambil ikan tuh lebih mencolok ke ikan tuna. mahal ya Kak. Itu ikan lokal juga. Kami biasa dapat dari nelayan kalau kami udah bekerja sama juga dengan iya. beberapa nelayan sih. Iya. Kami lebih ke ikan tuna, kalau nggak ikan tuna lebih ke ikan kombong yang itu yang punya Iya. nilai gizi Ya, tinggi. pastinya sekali. harus nilai gizinya tinggi ya, karena Jadi makan itu bergizi. kan harus segar. Siang keluar dari laut, Iya. kami Langsung. harus terima. Oke. Sama dengan udang juga demikian. Iya, dan hadirnya dapur ini bisa membantu masyarakat yang punya usaha seperti itu ya. Iya, lebih Jadi gitu. ya UMKM masyarakat Lebih itu gitu, iya. bermanfaat seperti itu. Nah, berarti memang kalau dapur MBG ini ada pertanyaan nih Kak. Kak, dananya itu seperti apa sih ini di YouTube? Ada yang tanya memang langsung ditransfer dari pusat atau dari yayasan dulu atau dari PIC-nya atau seperti apa sih Kepala SPPG bisa Iya, baik. dijelaskan? Dana ini untuk SPPG ini posisinya sangat sentral. Ya. Jadi dananya itu ditransfer langsung. Jadi vertikal dari pusat langsung ke SPPG. Jadi Setiap bulan itu? tiap 2 minggu. Per 2 minggu. Jadi kami ajukan proposal. Oke. Jadi dana itu tuh langsung ke SPPG-nya. Jadi dipantau langsung oleh kepala BGN.
Jadi tiap hari saya itu penuh dengan perintah atasan itu, perintah petunjuk tiap hari. Karena kalau SPG salah menggunakan dana, maka ini program ini ya cukup mengganggu. Artinya dalam artian gagal atau tidaknya itu ada di SPPG itu sendiri. Berarti memang mekanismenya pendengar sudah dikasih proposal, jadi setiap 2 minggu langsung ditransfer ya. Jadi tidak menggunakan dana pihak ketiga dulu terus nanti diganti. Tidak. Sudah paham. Nah, ini nih yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang bagaimana hadirnya MBG. Nah, pendengar, saya mengundang mereka karena memang dapur MBG Loliwekero ini sangat menarik ya, banyak kegiatan. Bukan hanya berfokus untuk memasak-masak saja. Nah, ini saya penasaran mau tanya. Ada kegiatan apa saja sih di dapur MBG Loliwekero ini? Terus kemarin saya pernah dengar informasi menyumbang ke kampung di Lamboya yang sempat kebakaran seperti itu. Boleh diceritakan Kak Yulis dan Kak Juhardi, silakan Kak. Jadi di SPPG itu dana itu memang untuk diperuntukkan untuk makan bergizi gratis ke anak-anak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di daerah kita terjadi bencana. Ya, kita harus menggunakan anggaran itu untuk kepentingan rakyat juga. Ambil bagian. Jadi yang paling siap hadap bencana itu adalah SPPG saat ini. Itu sudah dari instruksi dari itu ya? Iya, pusat. Jadi Kepala Badan Gizi juga bahwa saya bisa jamin lah Dinas Khusus di Sumatera Barat sini yang paling siap hadap bencana adalah SPPG. Karena di situ uang negara ada. Uang negara. Jadi memang dana itu untuk badan pemenuhan gizi, tapi wajib juga menanggung beban juga rakyat. Semacam baru-baru di Kampung Yarowora itu kebakaran. Ada sekitar 20 rumah, 30 rumah. Dan kami menyumbang 1,5 ton beras. Kemudian ada sekitar 10 jutaan untuk belanja sembakonya. Kayak Yuhardi mungkin yang langsung turun langsung. Memberikan Udah itu. terbiasa. Oke. Saat itu juga jujur saja kakak selaku PIC juga bukan berarti belum terlalu tahu. Anggaran ini kakak tahunya hanya untuk betul-betul alokasikan untuk makan gizi gratis. Ternyata SPPG saya langsung nelpon. Ada nggak sih anggarannya? Saya tanya. Ada kakak, anggaran ini bisa untuk ini. Luar biasa. Kalau memang bisa, ini kenapa enggak kan? Udah ayo. Saya langsung terima ini. Apalagi saya kan hobi sekali yang kayak begitu-begitu. Hobi sekali bersosial seperti itu. Ya udah, ayo kita belanja. Langsung sudah, kakak yang belanja. Udah. Sudah carikan beras sekian. Berapa anggarannya? Berapa nominalnya? Sekian kakak. Ya udah. Jadi kami beli beras 1 ton lebih saat itu 1,5. Terus bumbu-bumbu dapur sedetail sampai kebutuhan anak-anak tuh dimakan dengan anak-anak pun kami bawa. Drop 1 kali kami pakai jasa angkut kendaraan sendiri. Operasional sendiri. Dikerahkan semua ya. Jadi luar biasa ya, ini dapur MBG bukan cuma hadir untuk memenuhi gizi tapi membantu juga jika ada bencana atau kemanusiaan sosial seperti itu. Luar biasa. Saya apresiasi sekali di dapur MBG Loliwekero ini, dan semoga nanti dapur-dapur lain kami bisa undang juga ke sini untuk berbicara pastinya. Nah, ini berarti memang program MBG ini membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal seperti ibu-ibu dapur. Ini kalau yang bekerja di dapur MBG itu memang asli dari Wekebox Sumatera Barat, ibu-ibu atau seperti apa sih lowongan pekerjaannya? Jadi SPPG itu semua SPPG wajib 30% relawan itu harus dari sekitaran SPPG. Dari ibu-ibu. Jadi di SPPG misalnya 3 orang PGBGN. Jadi 47 orang relawan itu adalah masyarakat sendiri ya. Memerlukan ijazah lah untuk masuk di situ. Jadi mereka ini bekerja dengan sepenuh hati. Jadi mereka memasak untuk anak-anak mereka sendiri. Cuci ompreng untuk anak-anak mereka sendiri, karena sekolah-sekolah yang kami layani ini itu ada anak-anak mereka di sana. Jadi ada perbaikan ekonomi. Nah, itu tuh. Peningkatan penghasilan juga di situ. Itu mereka di gaji memang dihitung per hari ya, untuk dikerjakan di situ. Nah, kita penasaran tantangan apa sih selama ini yang sudah dihadapi selama menjalankan dapur MBG di rumah nih. Di Sumba Barat, di daerah terutama terkait distribusi,
ketersediaan bahan dan cuaca di Sumba Barat, atau mungkin lokasi-lokasi sekolah nih. Kalau dari Kak Joharni dulu sebagai kepala dapur, tantangan yang Kakak hadapi selama hadirnya dapur MBG di dapur MBG Wekrololi. Tantangannya sebenarnya bukan menjadi tantangan sih buat saya itu. Karena memang semuanya hampir semua tersedia ya. Didukung oleh beberapa teman yang berkecimpung di dalamnya. Selama ini kalau tantangannya enggak, untuk masa persiapan bahan aman. Tapi kalau tantangan untuk SPBG khusus Loli Bekro pada umumnya Sumba Barat lah, dari ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku itu 30% itu dari luar Kabupaten Sumba Barat. Luar Kabupaten Sumba Barat. Jadi 40% bahan baku juga dari Jawa. Jadi saya sebagai putra daerah di sini juga itu merasa sedih, dalam artian tidak menyambut lah MBG ini gitu. Jadi 40% dari barang-barang semua dari Jawa. Jadi masa uang dari Jawa kembali ke Jawa kan begitu. Jadi saya juga mohon lah pemerintah daerah di sini menyiapkan SDM di Sumba Barat sini, membantu masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk kembali ke ladangnya, kembali ke peternakannya, kembali ke sawah, ke kebun. Ini pasar pasti MBG ini. Sudah pasti ada dan akan selalu ada sampai nantinya. Jadi terserap kembali kepada orang-orang kita sendiri di sini. Bayangkan Kakak, ini APD kita kan cuma sekitar 75 M lah per tahun. Kami satu dapur, satu SPPG ini, satu tahun itu kurang lebih 15 M. Dan Sumba Barat ini butuh sekitar 30 SPPG, bayangkan itu. Bayangkan kalau 40%-nya itu mengalir ke Jawa, 30% mengalir ke luar Kabupaten Sumba Barat, maka tidak menutup kemungkinan ke depan Sumba Barat akan jadi penonton gitu. Betul. Padahal dapurnya di sini loh. Kenapa tidak kita sendiri yang menjadi itu? Jadi memang kami sangat susah, khususnya buah-buahan. Buah-buahan ini hanya pisang saja di sini. Itu pun dari luar Kabupaten Sumba Barat. Itu pun kita beda ya. Nah, itu tantangannya ya. Ini peluang betul ini. Semua buah kami beli dari Jawa. Bayangkan kalau di sini tidak mungkin kami beli lagi dari luar Jawa. Betul. Ini buah jeruk, buah semangka, buah melon, buah naga itu. Semua dari Jawa ya, Kak? Jadi masyarakat Sumba Barat jangan malas lah gitu. Ini peluang, ini pasar pasti ini. Sudah berhubungan mungkin dengan penyuluh pertanian, mungkin kan mereka banyak sekali yang kebetulan kan Kasatgas itu kan kepala Kadis Pertanian. Jadi memang dikeluhkanlah efisiensi. Ketersediaan memang tidak ada ya di Sumba Barat ya. Bagaimana cara kita bersosialisasi ke masyarakat? Ada kepastian ini pasar gitu MBG ini. Jadi bahkan dari Juknis kami BGN sendiri itu wajib beli di BUMDes. Beli di Koperasi Merah Putih. Itu wajibnya, tapi memang tidak tersedia. Jadi dialihkan ke luar. Jadi kami ambil dari luar. Sedih juga gitu. Sedih sekali sih. Dananya tidak terserap langsung ke sini. Nah, Kak Joharni ada dari Madoke 9176. Itu yang tengah kalau sonde salah pemilik warung ikan bakar kok, Kak. Wah, kalau seurus MBG, terus warungnya bagaimana, Kak? Semoga jangan ditutup warungnya, soalnya makanannya enak-enak. Tetap standby. Pelanggan lebih utama, tenang. Malah ada tambahan menu baru loh. Stop, Kak, stop. Iya, Kak Modeke tenang saja ya. Ini informasi dari Kak Joharni tidak akan ditutup, terus berjalan semuanya. Kenyamanan pelanggan dan kepuasan pelanggan tetap nomor satu. Masih tetap nomor satu. Kalau pelayanan di NPG ada SPPG-nya. Semangat. Nah, kalau sampai saat ini dari dapur MBG Wekrololi, evaluasi rutin yang dilakukan mungkin setiap hari apa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapur itu seperti apa? Atau setiap hari atau mungkin 1 minggu sekali? Jadi, evaluasi itu tiap hari harus wajib itu. Ada evaluasi untuk memperbaiki apa-apa yang menjadi kesalahan hari ini, apakah ada tantangan hari ini, halangan hari ini. Jadi itu dari semua pihak, Kak, itu yang melaporkan. Per defisit. Kami di internal SPPG itu ada evaluasi. Bahkan dari bagian pusat sendiri tiap bulan itu ada pemeriksaan dari tim Tawas BGN memastikan semua sarana prasarana di SPPG itu betul-betul harus sesuai syarat BGN begitu. Jadi supaya pelayanan kita lebih matang lagi gitu. Jadi lebih meningkat. Kemudian
khusus ada apa namanya semacam kerjasama juga ke sekolah-sekolah itu. Contohnya di SD Pukaniki itu ada jalan akses jalan masuknya itu rusak. Iya, Pukaniki, Jadi Pukaniki. butuh kerjasama antara SPPG dan sekolah-sekolah khusus SD Pukaniki ini. Ya. Jadi karena di SPPG kan masih terbatas untuk motor distribusinya, jadi sekolah dengan SPPG sepakat untuk mengantar makanan ini ke sekolah dengan cara, ya kebetulan di situ ada salah satu guru honorer yang rumahnya dekat SPPG. Jadi kami pakai jasa, kami sewa jasanya. Jadi setiap hari ketika ia pergi ke sekolah, sekalian nitip gitu. Jadi sekaligus dia jadi PIC sekolah. Jadi tugasnya itu memastikan bahwa setiap paket yang masuk ke sekolah itu harus sampai ke anak-anak. Begitupun sampai ompreng itu kembali ke dapur. Jadi penghasilan dia per bulan itu kurang lebih 1,6 juta lah. Itu di luar dari gaji dan honorer. Wow, luar biasa. Karena dari pihak Kenpek juga sudah siapkan anggaran untuk PIC tiap-tiap sekolah. Nah, jadi mendampingi. Sekarang ada ya seperti itu tiap ya. sekolah itu ada PIC-nya. Dan digaji. Tiap hari itu ya kami. Tiap hari, tergantung ada gaji mahasiswa. Ada ketentuan. Oke. BGN menentukan bahwa di bawah 100 itu gajinya 30.000 Per hari. Jadi di atas 20.000 di bawah 100 siswa itu 20.000. Ya. Di atas 100 sampai 500 30.000. Di atas 500 itu 60.000. 50 sampai 60. Ya. Oke, wow. Sudah ada memang anggaran. Sudah ada memang yang anggaran. Jadi dia double pekerjaan ya. Oke, sampai saat ini yang bekerja di dapur MPG Loliwekero masih berjalan dengan aman ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah tidak ada. Sepanjang ini tidak ada. Yang malah mereka lebih senang. Bahagia, senang. Di samping itu juga selain dari mereka memasak ataupun nanti mengarah ke tugas mereka tuh yang melakukan pelayanan, di situ juga tuh rasa keakraban, kekeluargaan tuh kental sekali. Oke. Ada beberapa kegiatan juga kayak contohnya kemarin, karena kami tidak melakukan pelayanan, kami tetap ada kegiatan di dapur, itu senam bersama. Iya. Selain dari bukan hanya gerakan lengan untuk pegang sutel, pegang ini, tapi mereka juga senang gerakan otot terus semua. Undang instruktur. Kemarin. Iya. Banyak Dan kegiatan. alhamdulillah antusias teman-teman tuh sangat besar sekali dan di situ nampak keceriaannya mereka. Kekeluargaan tinggi ya. Setiap kali gajian itu lingkar mereka arisan itu. Oke, banyak Seru. kegiatan. Dan itu memang karena kepalanya berdua ya. Kolaborasi antara Kak Yulis dan Kunjo Hardi itu sangat penting agar bisa diikuti oleh. Contohnya nih, ada beberapa defisit nih. Kakak, kita ada kumpul-kumpul di sini. Udah muncul lagi satu, kakak kita ada yang ini nih. Udah, semua foto kegiatan mereka itu harus diposting. Oke. Di ini, udah ini ada di sini. Sekarang di sana saya nggak bisa ngikut nih. Tapi kami tetap posting. Jadi tetap aktif ya. Oke. Nanti kami boleh hari-hari ke sana untuk meliput. Bagaimana cara kerjanya, seperti apa dari persiapan, dari pas masak, mungkin pas pengantaran. Boleh ya itu karena luar biasa sekali. Kita banyak sekali penasaran dengan bagaimana dapur MPG itu bekerja setiap harinya. Boleh. Nah, kita sudah di akhir dialog kita nih. Sebenarnya apa sih menurut kakak berdua yang harus diperbaiki dulu nih dari dapur MPG Wekero Loli selama berjalan selama ini? Dari Kak Juharni dulu. Apa hal yang mungkin harus ditambahkan atau diperbaiki selama berjalan selama ini? Ya lebih ke itu sih. Oke. Itu kan butuh sama ya. Ya personal itu lebih butuh waktu. Karena akses jalan mungkin akses atau jalan. Terlebih tuh jujur saja akses jalan yang menuju ke dapur itu jujur saja butuh dukungan dari pemerintah. Jadi juga jujur saja tuh jalan tuh rusak. Jadi kami kepikiran. Pas keluar dari area itu memang itu ada jalan. Ya sekitar 600 meter. 600 meter. Itu jalan rusak sekali. Apalagi di musim hujan seperti ini. Kadang kami yang takutkan adalah makanan itu tumpah di ompreng. Makanya kami tuh selalu was-was dan hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, akses atau kegiatan teman-teman yang masuk di dalam itu tuh agak terhambat. Yaitu jalannya rusak, belum gelap. Kami kan hanya kasih terang di areanya kami itu aja. Terus jalan berlubang, berlumpur.
Itu samanya. Itu yang mungkin tantangannya. dari sini mungkin Yang harus, pemerintah iya. bisa melirik lah dari situ. Situ juga ada rumah banyak lah. Ada rumah banyak juga di situ. Oke, nah itu ya semoga dilirik oleh Ya, pemerintah. Berharap Akses jalan sekali. jadi Ya mestinya dikasih rata lah atau timun pakai apa namanya? Ya, Tanah putih, lah. iya. Gitu. Nggak usah lebih ini sih. Yang penting itu kendaraan tuh bisa berjalan. Maunya tidak antuk-antuk, terus makanan juga tuh di dalam tuh tidak perlu teman-teman juga pegang tuh ompreng biar tidak tumpah. Iya. Begitu. harus dipegang Harus ya. Kak? dipegang iya. Sekolah yang paling jauh sekarang diantar di mana? SD bukan Saya bukan Iki. Yang tadi aksesnya agak jalan rusak. Memang di situ nggak bisa lewati oleh kendaraan roda 4. Jadi harus roda 2. Harus roda 2. Jadi karena jumlahnya siswa Jumlahnya itu sedikit juga cuma sih. 25 orang jadi Oke, tadi guru honor itu. iya. Oh, cuma 20 orang. Cuma 20 ya orang. Oke. Yang lainnya kami pakai roda 4. Kebetulan dari mitra sendiri juga itu sudah menyiapkan kendaraan roda 4 ada 2. Oke. Dan semoga pemerintah mohon ya untuk diperhatikan akses jalannya karena ini butuh kolaborasi semua pihak Betul. agar semua program dapat berjalan dengan lancar. Betul. Nah, ini terakhir pesan pertama dari Kak Julius dulu. Apa sih harapan pemerintah melalui SPPG ini terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis di Sumba Barat pada khususnya? Silakan. Oh Kak. iya. Harapannya. Harapan kami tentunya kolaborasi semua pihak Oke. mulai dari instansi kerjasamanya dari seluruh lapisan masyarakat agar benar-benar menyambut program ini, mendukung program ini Oke. dengan cara masyarakat itu satiti betul kembalilah ke ladang, kembalilah ke sawah, kembalilah ke kebun, ke peternakan. MBG adalah pasar pasti. Jadi MBG menunggu masyarakat Sumba Barat untuk ikut berpartisipasi dengan cara menyiapkan bahan baku tadi. Iya. Peternakan, ayam, ikan lele itu penting. Iya. Oke. Kemudian sayur-sayuran, ya itu saja. Ya kami berharap betul partisipasi masyarakat untuk program ini. Oke, partisipasi masyarakat yang paling dibutuhkan ya. Kalau dari Kak Juharni yang disampaikan dari pesan apa mewakili Yayasan Generasi Emas Mukmin kepada masyarakat agar turut mendukung mengawasi program MBG ini dan sebagai kepala PIC di dapur ini. Silakan Kak. Sebenarnya tujuannya sama sih apa yang dipaparkan oleh KSPPG saya. Ya. Yaitu berharap sekali masyarakat tuh mendukung penuh di program ini. Ini program sangat-sangat bagus. Iya. Ya. Program ini sangat-sangat bagus sekali. Membantu, mendukung dan menunjang kebutuhan anak-anak kita di sini. Oke. Peluang bisnis ada untuk teman-teman, para petani, para pekebun. Ya, seperti yang dipapar oleh Pak Karyam. Jujur saja saya selalu membayar ini. PIC yang membayar semua bahan-bahan yang masuk di dapur. Jujur saja kalau dibilang sedih ya. Sedih, takut dibilang apa sih dramatis banget, enggak, memang sudah seperti itu, memang seperti itu. Oke. Satu orang pun dia tidak mampu. Masalahnya ini contohnya jeruk. Ini belasan juta saya harus bayar satu kali, itu orang luar. Ya. Bagaimana kalau saya bisa membayar itu ke teman saya sendiri orang Sumba? Ya. Lalu usah jauh-jauh, tanam pepaya. Kami pepaya juga butuh, pepaya California itu. Betul. Oke. Pisang. Saya kenapa harus bayar di orang Wejewa sana? Iya. Pisangnya. Iya. Kalau memang kita di Sumba Barat sini bisa. Bisa seperti itu. Oke. Semangka bisa kita tanam. Melon bisa kita tanam. Iya. Kenapa kami harus beli dari luar? Oke. Ini belasan juta. Saya harus bayar setiap hari itu saya harus bayar. Tapi ke orang luar ya. Saya kayak orang luar betul. Sayang sekali. Dibilang sedih-sedih. Iya. Coba kembali lagi. Kalau kami menunggu dari sini, Kapan berjalan? kapan lagi? Ya mungkin dengan adanya ini program bukan hanya 1-2 hari loh teman-teman. Iya. Tapi ini program berkepanjangan. Oke. Dan juga kita waktu untuk menanam itu tidak butuh waktu bertahun-tahun. Iya. Yang penting itu dah ada kemauan, ada niat, ada tekad. Oke, ya itu ya pendengar dan semoga dialog ini bisa membuka masyarakat ya pemahaman masyarakat tentang bagaimana hadirnya dapur MBG dan marilah kita semua itu memanfaatkan peluang yang ada. Peluang terbuka lebar. Peluang terbuka lebar. Apalagi kalau kami itu jujur saja memprioritaskan lokal. Oke. Karena sudah aturannya seperti Soalnya aturannya seperti itu. Ini peluang bisnisnya yang nyata, yang pasti nih. Oke. Tidak perlu lagi kita jajakan kiri kanan mempromosikan di media, nggak perlu lagi. Kenapa? So pasti itu dapur akan ambil. Datang aja ke dapur. Datang aja ke dapur. Iya, mungkin ada yang punya usaha tapi
belum diketahui oleh kita, Ya. langsung boleh ke dapur Tidak, Kak. MBG Kami Lekro. dari dapur NBG, Selalu saya membuka selaku ya? PSI juga tidak Ya. menutup ruang buat teman-teman yang mau. Termasuk juga KSPPG juga kan pasti akan berkolaborasi. Nah kami Ya. akan kami setiap kali ada ini pasti ada komunikasi kami berdua. Oke. Kakak gimana ini, Mama? Oh ya udah, kalau memenuhi syarat berkualitas silahkan. Silahkan. Ya, ya. Oke. Nah ini ya luar biasa ya. Berarti memang hadirnya dapur MBG ini membuka peluang untuk masyarakat Sumba Barat yang mempunyai usaha terkait peternakan, Ya, betul. pertanian dan lain-lain. Dan marilah kita memanfaatkan peluang ini karena dapur MBG hadir berkepanjangan pada Berkepanjangan, ya. nantinya. Dan mereka membuka ruang untuk semua masyarakat yang punya usaha untuk langsung ke dapur MBG untuk dibicarakan Ya. sesuai syarat pastinya yang Ada, berlaku. ya, pastinya. Nah, oke, terima kasih Kak Juhardi dan Sama-sama. Kak Julius sudah hadir di Terima kasih, studio RRI Kak Sumba. Eka. Iya, Kak Cantika. Oke, nah pendengar secara keseluruhan memang makan bergizi gratis ini menjadi salah satu strategi penting ya dalam pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dan upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan produktif. Semoga semakin banyak MBG, dapur MBG di Kabupaten Sumba Barat pastinya untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Amin. Oke, terima kasih Kak Juhardi, Kak Julius. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Nanti mungkin bisa undang kami langsung ke Dengan dapur. senang hati silakan dapur kami tidak Terbuka. selalu terbuka buat teman-teman. Iya, siapa Apalagi saja. tujuan yang positif. Oke, baik. Nah, pendengar itu tadi bincang-bincang kita dalam Sumba Menyapa Pagi dalam dialog Dapur MBG Loliwekero wujudkan generasi sehat dan cerdas. Saya Cantika Anjali. Saya Juhani. Kak Karyam. Oke, Karim. Kita sama-sama bilang sekali di udara tetap di udara. 1 2 3. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.